Selamat pagi, saya kembali dengan Freddy Pilor, ya, seorang ayah, seorang opa, kemudian seorang suami, seorang kepala keluarga, ya. Saya saat ini sedang menuju usia 60 dan kemudian saya ingin membahas mengenai poligami. Tetapi saya mau disclaimer dulu ya, bahwasannya ini bukan untuk mengenai membahas suatu agama, tapi lebih kepada masalah ekonomi dan sosial, ya, yang terjadi dampak-dampaknya, dan tadi saya sudah buat video mengenai mengapa terjadi poligami. Saat ini saya ingin membahas mengenai dari sudut ekonomi, ya, Katakanlah saat ini Anda berusia 40-an ke atas. Mungkin Anda sudah punya posisi sebagai manajer atau GM ataupun direktur, ya. Anda punya kemampuan keuangan yang lebih baik dibandingkan 5, 10, 15 tahun sebelum itu, ya. Nah, di situ Anda punya penghasilan yang sudah lebih tinggi, ya, dan kemudian Anda punya anak-anak udah mulai SMP atau SMA, ya. Anda punya kewajiban-kewajiban dan Anda ada uang lebih yang Anda miliki yang mungkin Anda pikir Anda ingin menikmati atau ingin entertain yourself ataupun memanjakan diri Anda, ya. Oke, tapi memanjakan diri Anda kan tidak mesti ke arah perempuan, ya, karena bagaimanapun juga Anda punya kehidupan ekonomi saat ini mungkin bagus, tetapi kemudian apakah Anda bisa memastikan bahwasannya kehidupan ekonomi Anda di usia 60-70 tahun itu mapan, baik, bahagia, sejahtera? Anda pikirkan, apakah Anda seorang konglomerat? Kalau bukan konglomerat, pikirkan kembali, ya. Saya punya cerita juga, suatu ketika saya ketemu dengan saya punya sahabat, orang kaya, ya. Dia bisa melakukan kewajibannya untuk membayar ataupun membiayai istri pertama dan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya hingga selesai sekolah semua, ya. Dan dia punya istri muda yang jauh lebih muda, karena ini pengusaha yang konglomerat, ya. Pengusaha ini yang tadi poligami pengusaha, ya. Dia punya istri kedua yang cantik dan dia punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang lucu-lucu, ya. Tapi kemudian ada rasa bersalahnya, ada rasa hampanya, ya, pada waktu dia kembali ataupun bertemu dengan anak-anak dari istri pertama. Anak-anak dari istri pertama, ya, sudah tidak menghargai lagi dia sebagai ayahnya, ya, karena ayahnya mengkhianati ibunya, ya, ayahnya meninggalkan dirinya, ya. Jadi anak-anak dari istri pertama ini yang sudah berangkat dewasa memahami bahwa bapaknya ini melakukan tindakan yang melukai sang ibunya, ya, melukai anak-anaknya, ya. Jadi sang pengusaha ini, saya punya sahabat, ya, merasa hampa. Berapapun uang yang dia miliki tidak bisa membeli kasih sayang, perhatian, penghormatan daripada anak-anak dari istri pertama, ya. Oke, dia bahagia dengan istri kedua dan anak-anak dari istri kedua, tapi kemudian ada hal yang hilang, ya, ada hal yang hilang. Oke, dia mendapatkan yang baru, tapi ada yang hilang, ya. Jadi kembali lagi Anda mesti pikirkan dengan matang. Bila mana Anda berpoligami, walaupun Anda kaya raya, punya duit banyak, Anda akan kehilangan, ya, Anda akan kehilangan respect, penghormatan, kasih, perhatian dari anak-anak Anda, bahkan mungkin pengakuan. Mungkin Anda pernah dengar bahwasannya ada anak yang tidak mau memakai nama bapaknya di belakang namanya karena dia saking bencinya kepada bapaknya yang telah mengkhianati ibunya dan dirinya dan kakak-kakak dan adik-adiknya. Mungkin Anda pernah dengar, ya. Jadi Anda tidak bisa membeli perasaan, penghormatan, kasih dari anak-anak Anda. Tidak bisa membeli. Anda mendapatkan mungkin dari istri kedua dan anak-anak Anda yang masih kecil, tapi Anda kehilangan. Yang Anda akan kehilangan dari istri Anda dan anak-anak istri Anda yang pertama, ya. Anda akan kehilangan. Jadi konsekuensi itu terjadi, ya. Apakah Anda bahagia? Tidak. Tentu. Anda seakan-akan mendapatkan yang kedua dan kemudian Anda kehilangan yang pertama. Tidak bahagia tentunya. Anda punya perasaan Anda, nurani Anda tidak bisa membohongi diri Anda. Saya percaya itu, ya. Saya percaya itu, ya. Walaupun Anda terlihat bahagia, tapi dalam diri Anda, dalam jiwa Anda yang terdalam, ya, Anda merasa sedih, merasa menyesal. Walaupun mungkin Anda mau mencoba mengelabui orang lain, ya, tapi Anda tidak bisa mengelabui diri Anda sendiri. Ya, Anda akan merasa hampa, merasa sedih, merasa menyesal, ya. Itu yang pengalaman sahabat saya yang pengusaha yang merasa ada yang kehilangan, tapi akhirnya dia
ya life must go on, dia akhirnya dia melanjutkan hidupannya. Ya, jadi Anda pikirkan kembali ya mengenai hal tersebut ya, bahwasannya anak-anak Anda yang dari istri pertama yang sudah berangkat dewasa bahkan mungkin sudah jadi, ya bisa saja mereka membenci Anda, mereka tidak mengakui Anda, ya. Jadi Anda mungkin sakit hati, ya, tapi kemudian Anda tidak bisa memaksa anak-anak Anda yang dari istri pertama tersebut ya untuk menghormati Anda, karena penghormatan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, penghormatan tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Jadi anak-anak Anda punya perasaan, punya respect atau segala macam, itu hak mereka. Pikirkan kembali bahwasannya ini bukan cuma sekedar uang ya. Apakah Anda siap kehilangan kasih, kenangan, ya, cinta, penghormatan dari anak-anak Anda, terutama anak kesayangan Anda dari istri pertama? Ya, karena bagaimanapun juga pada waktu Anda dari menikah dengan istri pertama, Anda tentu sebagian besar dari Anda mulai dari bawah, dari nol, ya. Anda meniti karir ya, meniti usaha bersama-sama, ya, dari susahnya, ya, dari mungkin rumah yang cuma sepetak, ya, mungkin bahkan Anda tidak punya sepeda motor, ya. Anda mulai bangun, di situ dah nilai-nilai kenangan yang mungkin akan Anda tidak bisa dapatkan kembali. Anda tidak bisa memutar kembali cerita yang Anda miliki sebut dengan istri pertama bila mana Anda sudah menikah dengan istri kedua. Anda tidak bisa bernostalgia dengan pasangan Anda. Anda tidak bisa bercengkrama dengan anak-anak Anda, ya, bila mana Anda sudah punya anak-anak dari istri kedua dan anak-anak Anda dari istri pertama tidak menyukai Anda ataupun membenci Anda. Jadi banyak hal yang tidak bisa Anda beli dengan uang Anda, ya, dan Anda akan kehilangan itu semua. Jadi saya ingin hanya mengingatkan Anda kembali bahwa poligami bukanlah suatu hal yang membahagiakan Anda, terutama bila mana Anda adalah pria yang bertanggung jawab, ya, dan pria yang punya hati. Karena bagaimanapun juga, tadi kembali lagi saya sampaikan, anak-anak Anda punya perasaan, punya pemikiran, punya nurani sendiri. Apapun yang mereka putuskan, tidak bisa Anda beli, tidak bisa Anda tukar. Dan Anda, saya percaya, sebagian dari Anda yang sudah mengalami ini, Anda menangis di sudut hati Anda yang terdalam. Jiwa Anda menangis. Ya, silakan Anda bilang tidak, ya, tapi Anda tidak bisa membohongi diri Anda sendiri, dan Anda hanya akan meninggal dalam sedih. Dan saya ingin peringatkan kembali pada Anda harus bersiap diri, ya. Istri Anda yang pertama dan anak-anak Anda yang dari istri pertama yang sudah dewasa tidak mengantarkan Anda ke lubang kubur Anda, ya, tidak mengantarkan Anda. Bahkan mungkin juga tidak berdoa buat Anda. Ya, tidak berdoa buat Anda. Jadi, siap-siaplah Anda masuk kubur, ya, dalam keadaan sedih, tanpa doa, tanpa antaran daripada istri pertama dan anak-anak Anda yang dulunya mengasihi Anda, menghormati Anda, menyayangi Anda dengan sepenuh hati, tetapi Anda itu semua sudah Anda kehilangan itu semua sejak Anda menikah kembali dengan istri kedua, ya. Jadi kembali lagi, itu konsekuensi terdalam yang paling menyayat hati Anda. Pikirkan kembali, ya, pikirkan kembali ini semua. Ini adalah demi Anda punya kebahagiaan. Jangan melakukan suatu tindakan yang akan Anda sesali. Jangan mengambil suatu tindakan yang Anda ambil pada saat Anda sedang emosi. Pikirkan kembali, berdiam diri, dan kemudian semoga Anda bisa melanjutkan hidup dengan baik, ya. Semoga bermanfaat. Saya Fedi Pilor, kurir asuransi dan juga ahli keuangan, ya, dan kemudian seorang bapak. Saya punya buku tentang keuangan. Saya tulis buku Poligami versus Monogami. Itu buku yang saya tulis, ya. Saya penulis buku juga. Ya, Anda bisa lihat di Gramedia. Nama saya Andreas Fedi Pilor. Ada buku Money, Love, and Marriage juga. Money, Love, and Marriage.
dan buku Buka Hati, Buka Dompet, Buka Celana. Buka Hati, Buka Dompet, Buka Celana. Ya, tiga buku saya yang saya persembahkan buat keluarga Indonesia. Semoga Anda semua sejahtera, bahagia hingga akhir tua bersama pasangan Anda dan anak-anak Anda. Sampai jumpa.